Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Negeri 102 Jakarta. Dan ini ada acara kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta terkait dengan peraturan daerah ya nomor 8 tahun 2006 tentang sistem pendidikan, dan saya menjadi narasumber. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Yang kami hormati narasumber kita, yaitu Ibu Retno Listiarti. Yang kami hormati Bapak Lurah Cakung Timur, Bapak Rahmat. Yang kami hormati Bapak Kasatlak Kecamatan Cakung, yaitu Bapak Hanif. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 262, Ibu Purnamasari, SPD MPD. Dan kami hormati Bapak Kepala SMA 102. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP 234 Jakarta Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah Perda nomor 8 tahun 2006 tentang sistem pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini susunan acara yaitu yang pertama pembukaan, kemudian nyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, sambutan-sambutan, pemaparan materi dan diskusi Perda, sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama membaca suratul Fatihah dengan harapan acara kita pada siang hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan baik dan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Malik bin iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Dwi Rio Sambodo, kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya.
Om Swastiastu, Rahayu Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati dan kita banggakan sama-sama mewakili PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang, monggo Pak Wakil, Pak Yani. Silakan Pak. Monggo silakan Pak Wakil. Kepada Bapak Fahmi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1. Terima kasih Pak Fahmi. Dan yang saya hormati dan kita banggakan sama-sama Ibu Retno Listiarti. Beliau narasumber sekaligus juga pernah menjadi kepala sekolah di SMA 76 dan SMA 3. Ya. Dan saat ini sebagai Sekjen Federasi Guru Seluruh Indonesia. Dulu saya kenalnya waktu merintis Forum Musyawarah Guru Jakarta. Wah, iya, tahun 2010. 10, betul. Dan juga mantan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2017-2022. Pokoknya pangkatnya lebih banyak, jabatannya lebih banyak ketimbang saya. Nasibnya bagus ada dikit. Dan yang saya hormati Kasatlak Pendidikan Kecamatan Cakung, Oh ya. Bapak Hanif. Terima kasih Pak Hanif dan segenap jajarannya. Bapak Camat atau yang diwakili oleh Pak Yani, Pak Wakil Camat Kecamatan Cakung, dan yang didampingi oleh Bapak Rahman selaku Lurah Cakung Timur. Dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMA 102 Bapak Faridin, 2 kali jadi host. Terima kasih, direpotin. Insya Allah mendatangkan kemanfaatan. Dan segenap jajaran para tenaga pendidik guru SMA 102. Minimal 3. Dan juga ada Pak Cipto, mantan kepala sekolah. Terima kasih. Oke. Dan Oh, iya. yang saya hormati Guru juga udah. Ibu Purnamasari. Semua udah tahu ya Pak. Gak salah ya Pak kata-katanya. Kepala Sekolah SMP Negeri 262 sekaligus pendamping hidup saya. Dan segenap jajaran tenaga pendidik guru SMP Negeri 262 yang selalu riang gembira. Amin ya. Dan juga mungkin ada kepala sekolah SMP Negeri 234 belum datang ya. Dan yang saya banggakan segenap penggiat pengurus komite-komite sekolah SMP 262 dan Korlas komite sekolah SMP 262 dan beberapa komite-komite sekolah lainnya. Dan yang saya hormati dan banggakan segenap para tamu undangan yang dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah, wa syukurillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat bertemu, berjumpa sekaligus bersilaturahim. Kata Pak Waridin, bersilaturahim itu adalah memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki. Kata beliau, saya kutip hari ini.
Dan tentu ini tak lain dan tak bukan sebagai berkah, barokah, dan anugerah buat kita semuanya. Ibu bapak, rekan-rekan, para sahabat semua yang saya hormati dan banggakan, dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih telah memenuhi undangan yang telah saya layangkan, saya kirimkan kepada ibu bapak semua pada kesempatan hari ini, yaitu pada kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu kegiatan sosialisasi peraturan daerah. Yang pada kesempatan hari ini mengetengahkan tentang tema dan topik mengenai peraturan daerah tentang sistem pendidikan daerah nomor 8 tahun 2006. Nah, ibu bapak, rekan-rekan, para sahabat semua yang saya banggakan, untuk informasi kepada kita semua, mungkin sebagian sudah mengetahuinya, bahwa setiap bulannya, setiap anggota dewan, anggota DPRD DKI Jakarta seperti saya, itu diberikan amanat dan mandat menyelenggarakan kegiatan seperti ini dengan tema yang bervariasi, baik tema soal pendidikan, baik tema soal perlindungan perempuan dan anak, baik tentang perda mengenai APBD 2023, baik mengenai perda tentang rencana detail tata ruang, urusan tata ruang dan pertanahan, dan sebagainya dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena semua pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan itu patokannya, kalau bahasa orang Jakarta patokan ya, patokan betul ya, Pak Rahman orang Jakarta nih, rujukannya ya kan, dasarnya itu adalah peraturan daerah. Peraturan daerah itu kalau di pusat namanya undang-undang. Jadi kalau perda itu adalah undang-undang di tingkat daerah, namanya perda. Nah, gitu. Apakah itu mengenai hak kita mendapatkan pendidikan untuk anak-anak kita, baik itu mengenai hak-hak sosial kita, baik mengenai pembangunan fisik di lingkungan kita, semua itu dasarnya, payungnya adalah peraturan daerah. Pak Camat, Pak Lurah, juga Pak Kasudin serta Pak Kasatlak, senang sekali berada di sini. Ini udah hari kedua ya Pak, maksudnya sudah kedua kali. Juga Ibu Kepala Sekolah SMP 262 dan Bapak Kepala SMA Negeri 102 ya. Ini sesuatu yang menyenangkan sekali kalau masuk ke sekolah gitu ya. Baik ketemu dengan Bapak Ibu guru ya. Mungkin karena udah panjang, saya juga tidak mau terlalu panjang, nanti Bapak Ibu gelisah mau pulang. Oke ya, saya akan coba. Jadi tadi perda udah dikupas, saya barangkali akan memberikan beberapa catatan saja. Berikut juga mungkin sekaligus sosialisasi apa sih sebenarnya isinya. Tapi saya ambil yang berkaitan aja ya, langsung dengan karena di sini ada komite, ada guru, jadi yang punya kaitan saja. Sebenarnya sistem pendidikan, namanya sistem, Bapak Ibu pasti tahu, dia sebuah satu kesatuan ya, saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Lalu kalau pendidikan apa? Di dalam perda ini mengambil definisi pendidikan di Undang-Undang Sidiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan itu ditambahkan saja kata DKI Jakarta di belakangnya. Jadi sebenarnya pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Kata sadar berarti pemerintah ketika menyelenggarakan, kita semua tuh harus dengan penuh kesadaran kan, sadar kita. Lalu dia terencana, nggak bisa asal-asalan, tapi sesuatu yang betul-betul terencana. Kemudian untuk mewujudkan apa? Di situ disebutkan sebagai suasana belajar. Dalam proses pembelajaran, peserta didik itu aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, kita lalu seperti apa ini sebenarnya mewujudkan ini ya? Karena di sini ini betul-betul ngambil dari Undang-Undang Sidiknas kok ya. Jadi sama, nggak bertentangan sama sekali.
yaitu yang memiliki kepribadian, ya kecerdasan, kemudian akhlak mulia tadi ya. Nah kalau bicara kecerdasan, Bapak Ibu pasti juga tahu, kata Gardner, cerdas itu ada 9. Jadi kalau anak kita kebetulan nggak cerdas akademik, nggak kiamat sebenarnya ya. Nah jadi kecerdasan yang lain, seperti kecerdasan berupa olahraga, seni, tari, kemudian kecerdasan dia menulis, dia jadi presenter, dia jago bicara, itu juga bentuk-bentuk kecerdasan. Nah, kita yang harus ngubah pola bahwa kecerdasan bukan cuma akademik. Lalu Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, itu menyebutkan soal merdeka belajar. Nah, sebenarnya merdeka belajar itu seperti apa untuk sekolah? Jadi sekolah itu tidak lagi unggul dinilai dari akademiknya. Jadi sekolah itu unggulnya tergantung potensi sekolah, potensi anak-anaknya. Jadi kalau misalnya SMA Negeri 102 punya keunggulan, misalnya dalam bidang olahraga. Lalu misalnya SMP Negeri 262, anak-anaknya tetap punya keunggulan di seni. Lakukan itu sebagai bentuk potensi. Jadi tugas kita di pasal 12 Undang-Undang Sidiknas itu juga disebutkan di dalam perda ini, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Nah, karena anak-anak kita tidak semuanya jago akademik, maka haruslah potensi yang lain itu difasilitasi. Dan karena PPDB kita tadi sudah dikatakan sebagai PPDB yang betul-betul tidak ada lagi sekolah unggul kecuali MHT ya, maka sesungguhnya semua sekolah carilah keunggulan masing-masing, tidak harus akademik. Kalau MHT emang belum lulus aja udah diterima di berbagai universitas terkemuka di luar negeri, dan dia memang belajarnya 3 kurikulum. Mereka memang dipersiapkan untuk itu, dan IQ-nya paling rata-rata tuh 120. Dan rata-rata anak-anak di sana sudah mengerti bahwa mereka akan belajar sampai hari Sabtu. Mereka akan belajar tidak cuma jam belajar pukul 15, tapi mereka juga harus belajar setelah makan malam. Belajar maksudnya di dalam kelas, betul-betul belajar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memang pingin anak kita punya tadi ya kemampuan akademiknya dan pingin potensinya itu tergali, ya silahkan ke MHT. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah lain? Nah ini sebenarnya sejalan dengan Kemendikbud. Jadi jadi Undang-Undang Sidiknas, kebijakan Kemendikbud soal merdeka belajar sesungguhnya meminta kita semua mengangkat anak-anak kita agar dia menyadari potensinya. Saya pernah ketemu sama orang tua. Orang tua itu saya tanya, "Ibu, ini dia sama anak ini kok kayaknya kesel banget." Anaknya juga kesel sama dia gitu. Lalu sama-sama kesel nih Bu, Pak, anak sama ibu. Bahkan si ibu itu Pak diblok dari media sosialnya. Nah, jadi ibunya nggak bisa lihat tuh media sosial dia. Lalu ketika itu kemudian ditanya, ya gimana ya tiap hari anak ini dibanding-bandingkan. Heran deh lu tuh, gua waktu ngelahirin lu gimana ya, kok ini sih gak kayak kakak lu, gak kayak adik lu, ngomongnya gitu kayak gitu. Lalu dia berpikir, terus gue ini anak nggak terus ini ya anaknya 3. Lalu nih ini adalah anak kedua. Anak pertama fotonya kan satu tubuh kita ya. Saking seringnya anak kita difoto kan. Namanya juga baru anak pertama. Itu fotonya bisa 1 meter tingginya kumpulan foto. Giliran anak kedua langsung deh 20 cm kan. Apalagi kalau anaknya jenis kelaminnya sama. Lalu anak ketiga dapat lagi yang lucu. Udah gitu jenis kelaminnya beda. Fotonya hampir mendekati kakak pertama. Anak yang ini jarang sekali difoto, jarang dipeluk, jarang kerjanya dibanding-bandingkan dan dia paling jelek. Nah yang terjadi adalah anak ini merasa tidak percaya diri, anak ini merasa potensinya jadi mati. Padahal Tuhan tuh adil loh, kita semua tuh punya kelebihan dan kekurangan. Lalu apa yang terjadi nih sama si anak ini? Anak ini kemudian sampai tidak naik kelas. Lalu saya sarankan, bagaimana kalau di assessment secara psikologi? Nah ketika di assessment anak ini ngerasa seperti anak terbuang. Pada saat itulah saya bilang sama ibu bapaknya, bagaimana kalau mulai sering memeluk anak ini? Meluknya betul-betul meluk. Sesungguhnya itu yang dia inginkan. Lalu itu terjadi, dipeluk.
Jadi pertama ibu bapaknya kaku, sebab ibunya waktu saya tanya, Bu ingat nggak kelebihan anak ibu yang nomor 2 ini? Apa ya? Enggak, kayaknya nggak ada, astagfirullah. Ibu-ibunya nggak bisa ngatur kelebihan anaknya. Lalu saya tanya, kalau gitu kekurangannya, nggak ada titik, nggak ada koma. Ibu tuh negatif betul sama anak ibu gitu. Jadi kalau ibu menginginkan dia berubah, maka ibu harus mengubah. Jadi ibu juga harus berobat gitu ya. Maksudnya ke psikolog itu bukan orang gila ya, bukan. Nah, maka terjadilah pengobatan itu. Bapak Ibu tahu Kick Andy yang dipegang oleh Andi Noya ya. Pak Andi Noya itu mencerita ke saya, anaknya yang nomor 2 begitu. Karena anak pertama, terus anak kedua, anak ketiganya kembar. Jadi anak kedua ini kehilangan perhatian dan kasih sayang ayah bundanya. Lalu anak ini sama, sempat nggak naik kelas. Lalu ke psikiater, ke psikolog. Hasilnya adalah Andy dan istrinya, Mbak Palupi, memutuskan untuk memberi perhatian pada anak ini secara berlebih. Jadi kalau mau berangkat, peluk gitu ya. Kurang meluknya gitu. Ternyata Bapak Ibu hanya karena pelukan, Andi Noya mengatakan anaknya sekarang kuliah di luar negeri dan betul-betul bisa menemukan potensi dirinya. Anaknya kebetulan konten kreator dan betul-betul anak muda banget, dan itu pengikutnya juga sangat banyak. Jadi Bapak Ibu, kita mematikan potensi anak kita. Bapak Ibu guru juga bisa mematikan potensi anak kita kalau pikirannya semuanya akademik. Jadi anak kita nggak terlahir semuanya dengan karunia Tuhan berupa akademik. Oke, next. Nah Bapak Ibu, permasalahan pendidikan tadi sudah disebut, akses yang sulit, kurangnya tenaga pendidik. Sekarang banyak PNS yang pensiun ya Pak. Jadi tadi kita juga ngobrol, katanya Pak Rio, PNS kita di DKI tahun berapa Pak? 2009 ya? 2009. Jumlahnya 86.000, sekarang tinggal 54 ya. Jadi puluhan ribu, dan pernah terjadi PNS itu sempat di moratorium. Nah kalau sekarang untuk guru dan tenaga medis betul-betul diutamakan, tapi guru yang pensiun lebih banyak daripada guru yang masuk kan. Nah jadi kita tuh memang punya kekurangan. Kemudian pendidik yang tidak berkualitas juga, pendidik yang berkualitas tidak menyebar secara merata. Nah sekarang mulai itu guru-guru mulai bertahap, kalau nggak salah per 5 tahun ya Pak sekarang ya, itu dipindahkan, dimutasi untuk penyegaran Bapak Ibu. Bukan niatnya buruk ya Pak ya. Karena seringkali kalau dimutasi seolah-olah kayak merasa dibuang, padahal mutasi itu biasa gitu ya. Kemudian sarana dan prasarana pendidikan mungkin kurang modern. Kalau di DKI enggak sih kalau menurut saya. DKI ini termasuk fasilitasnya luar biasa. Biaya pendidikan cukup mahal, iya ya. Di DKI pun sekolah swasta mahalnya minta ampun. Ya memang ya Pak ya, cukup tinggi. Tapi untungnya DKI ini kan untuk negeri memang ya tadi di biaya BOP seluruhnya, dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa tidak banyak daerah yang membiayai kayak gitu loh. DKI ini APBD-nya melampaui ketentuan dari Undang-Undang Dasar 45 di atas 20%. Kemudian kesadaran orang tua, karena banyak guru bilang, kalau dapat KJP ini kayaknya orang tua serasa menyerahkan anaknya pada kita gitu ya. Jadi orang tuanya nggak peduli. Nah ini yang juga jadi masalah berarti kan. Kemudian rendahnya political will ya, mungkin juga ini pemerintah daerah dan DPRD untuk mengalokasikan tadi 20%, tapi ternyata DKI kan enggak, melampaui. Dan guru DKI ini APB dari TKD-nya itu terbesar sebenarnya, kepala sekolah juga terbesar gitu. Jadi kalau saya ke daerah terus mereka tanya, Bu Retno emang bener ya gurunya DKI itu TKD-nya hampir 9? Iya gitu. Kalau kepala sekolah berapa Bu? SMA 19 juta gitu. Wah mereka kaget banget gitu ya, dengernya kayak mau pingsan gitu. Karena kata Pak Kabid, kebetulan saya ditemenin Kabid pendidikan Pak di situ gitu. Bu ya Allah Bu, saya aja nggak segitu, TKD saya tuh nggak segitu kok kalah sama kepala sekolah gitu ya. Nah kemudian tapi di DKI Jakarta juga masih punya angka kekerasan Pak. Jadi data-data menunjukkan bahwa masih terjadi. Jadi tadi yang disebut 3 dosa besar, udah dosa besar lagi ya. Dosa kan nggak boleh dilakuin ya, ditambah besar. Kadang nih kalau saya ngomong gini guru-guru kaget gitu. Di media sosial saya suka sosialisasi kata 3 dosa besar. Pasti guru-guru tuh kalau itu, ya ampun 3 dosa kesannya gimana gitu. Ya gimana ya disebutnya gitu, sampai saya ngomong sama Pak Nadiem. Pak Nadiem coba bikin kata yang lebih lunak.
karena tampaknya itu mengejutkan dari berbagai uploadan saya di media sosial. Jadi 3 dosa besar tuh Bapak Ibu adalah pemerintah mengakui bahwa di pendidikan masih ada perundungan. Kasus Sukabumi ini ya baru terjadi, dikeroyok kakak kelasnya, masih SD ya, kelas 3, dirawat di rumah sakit tapi kemudian meninggal, dan ternyata hasil visum menunjukkan dada dengan rusuk ini, dengan tulang belakang itu terjadi patah. Jadi ketika patah tulang tapi tidak terdeteksi, kan dia menusuk ya bagian tertentu dan tidak membuat lancarnya pernafasan. Jadi kekerasan itu masih ada. Tapi di DKI bagaimana? Ada Bapak Ibu, hanya saja tadi ya, dulu waktu saya KPAI, saya mencoba untuk nyelesain, bukan untuk mengupload atau memberitakan gitu, tapi mari diselesaikan. Tapi ada kekerasan seksual juga terjadi. Mungkin di Jakarta Timur, nggak tahu waktu itu wilayah Bapak ya, atau siapa Pak, yang guru agama ya, itu juga masuk ya. Jadi itu betul. Tapi ada juga di Jakarta Pusat itu pembina pramuka, ya itu pembina pramuka, dia juga melakukan pada anak SD. Ini juga yang di Jakarta Timur kebetulan SD ya. Jadi anaknya dipangku, dikasih PR ya Pak gitu. Lalu dipangku. Nah ini Bapak Ibu benar-benar, saya yakin yang di sini nggak meniru. Ya dipangku, kemudian Bapak Ibu setelah dipangku sambil meriksa PR-nya, ternyata si pelaku meminta anak itu duduknya ngangkang, lalu tangan pelaku masuk ke dalam celana dalam korban. Ternyata satu korban dari 7 mengadu kepada orang tua. Karena dia tahu itu nggak boleh. Jadi orang tuanya ngajarin. Jadi kalau ada yang menyentuh bagian dada dan vagina, maka kamu harus bilang sama mama. Nah itu penting banget pendidikan seks seperti itu ya. Nah lalu diceritain dan akhirnya terbongkar. Karena kasusnya kemudian ada 7. Kita juga berharap ini tidak terjadi tentunya ya. Nah ke depan pasti ada perbaikan. Dinas Pendidikan DKI juga begitu tegas terhadap pelaku semacam ini. Itu yang kita harapkan tentunya ya, agar ada efek jera ya. Nah Bapak Ibu next ya, kita akan tadi, jadi itu permasalahannya kira-kira begitu. Tapi saya mau mengatakan bahwa hak dan kewajiban bagi warga masyarakat pada pasal 4 di peraturan ini itu sangat jelas kok. Jadi berhak memperoleh pendidikan yang bermutu ya. Tadi kita ngomongin beberapa kali kualitas ya Pak Kasudin ya. Dan betul DKI ini sebenarnya gurunya nih udah banyak tunjangan. Jadi Bapak Ibu dibanding daerah lain, Bapak Ibu adalah patut bersyukur. Yang kedua adalah kita punya sarana prasarana yang luar biasa. Kita juga nggak perlu nagih-nagih uang ke anak-anak kita untuk sekolah-sekolah negeri karena semua dibiayai. Maka tinggal kita berkonsentrasi sebenarnya pada kualitas. Nah di sini disebutkan di perda ini, kemudian menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat ya, seperti PKBM. Ternyata juga banyak banget PKBM negeri di DKI Jakarta dan semuanya ikut PPDB ya Pak. Hanya PPDB-nya mungkin tidak seperti masuk SMA, SMP gitu ya. Tapi mereka tidak seperti semi daring lah ya. Tapi tidak menggunakan sistem yang itu. Tapi kan tetap dengan menggunakan sistem PPDB yang terbuka dan transparan. Oke ya, demikian ya video ini. Tadi yang hadir itu banyak banget ya. Ada komite sekolah, ada guru ya. Pokoknya orang-orang yang memang bergerak di bidang pendidikan atau ada kaitannya dengan pendidikan ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.